Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas langkah demi langkah pembuatan SPT tahunan PPh Badan UMKM menggunakan aplikasi iSPT tahunan PPh Badan. Wajib pajak Badan UMKM yang dimaksud di sini adalah wajib pajak badan sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018, yaitu wajib pajak badan dengan omset sampai dengan 4,8 miliar dan menjalankan kewajiban perpajakan PPh final sebesar 0,5% dari omset sebulan. Dokumen yang perlu dipersiapkan sebelum membuat SPT tahunan PPh itu adalah neraca, laporan laba rugi, dan rekapitulasi peredaran usaha atau rekapitulasi peredaran bruto. Tambahannya, ya, itu adalah daftar aktiva tetap dan penyusutan. Tentunya ini bila ada aktiva tetap pada neraca, dan kemudian bila ada bukti potong atau SSP pemungutan dari pemberi penghasilan. Bukti potong di sini biasanya adalah bukti potong PPh pasal 23 dan SSP pemungutan biasanya adalah SSP pemungutan PPh pasal 22 apabila mendapatkan proyek dari bendaharawan pemerintah. Dokumen-dokumen neraca, laporan laba rugi, dan rekapitulasi peredaran bruto ini sudah harus ada sebelum membuat SPT agar kita bisa mengisi SPT tahunannya. Ini adalah contoh rekapitulasi peredaran bruto. Di sini di dalam layar yang terlihat adalah gambarnya terpotong. Sebetulnya ini adalah satu halaman yang utuh. Intinya rekapitulasi ini adalah merekap berapa peredaran bruto atau omset setiap bulan dari Januari sampai dengan Desember dan berapa PPh final 0,5% yang dibayar setiap bulan dari mulai Januari sampai dengan Desember. Rekapitulasi peredaran bruto ini memang tidak ada di dalam aplikasi iSPT tahunan PPh Badan sehingga harus dibuat tersendiri. Selanjutnya perlu dijelaskan terlebih dahulu bahwa untuk pembuatan SPT sendiri sebetulnya ada 3 caranya. Itu adalah bisa menggunakan cara manual atau ini SPT printout. Jadi ini mungkin kalau zaman dulu ya waktu belum ada aplikasi, ini SPT itu dalam bentuk cetak, jadi bisa diisi dengan diketik misalnya atau diisi dengan tulisan tangan, atau misalnya dibuat langsung menggunakan aplikasi seperti Microsoft Excel atau Microsoft Word. Nah, ini adalah bentuk manual, bisa disampaikan langsung ke loket KPP atau bisa disampaikan melalui pos tercatat atau jasa kurir. Kemudian cara yang kedua adalah file SPT elektronik menggunakan e-form. Ini bisa disampaikan melalui upload di DJP online atau menggunakan e-filing. Kemudian cara ketiga adalah membuat SPT tahunan PPh Badan elektronik menggunakan file CSV. File CSV ini dibuat menggunakan aplikasi iSPT tahunan PPh Badan. Cara ini adalah cara yang akan dibahas di dalam video ini. File SPT elektronik menggunakan file CSV ini bisa disampaikan langsung ke loket KPP, bisa disampaikan melalui pos tercatat atau jasa kurir, atau disampaikan melalui upload di DJP online atau menggunakan e-filing. Sehingga file SPT elektronik menggunakan file CSV ini lebih leluasa karena bisa disampaikan dengan cara yang lebih bervariasi. Bagi wajib pajak yang belum memiliki aplikasi iSPT tahunan PPh Badan ini, maka dapat mengunduh installernya atau file instalasinya itu di situs resmi pajak di www.pajak.go.id. Di sana silahkan dicari menu untuk mengunduh dan kemudian ada pilihan di sana aplikasi perpajakan. Setelah diklik, maka akan tampil berbagai macam aplikasi perpajakan yang bisa diunduh. Nanti silahkan dicari saja, itu adalah tautan untuk iSPT tahunan PPh Badan. Setelah diklik, maka akan ada pilihan untuk menyimpan file instalasi iSPT PPh Badan. Nanti filenya ini akan berbentuk WinRAR. Jadi, pastikan juga wajib pajak sudah memiliki aplikasi WinRAR untuk mengekstraksi file instalasi dari iSPT PPh Badan ini. Nah, ini adalah bentuk aplikasi iSPT PPh Badan yang sudah diunduh. Besar filenya kurang lebih sebesar 60 MB. Selanjutnya, setelah terunduh, maka file yang telah terunduh tadi itu diekstrak menggunakan aplikasi WinRAR. Setelah diekstrak, tampilan filenya akan menjadi seperti di sini, dan di situ bisa dilihat ada cara instalasi. Jadi bisa dibuka dulu cara instalasinya. Nanti di situ akan ada instruksi bagaimana menginstal file installer ini. Yang terlebih dahulu harus dijalankan adalah file 1.exe, kemudian selanjutnya install file 2.msi, dan setelah selesai 2.msi dijalankan, maka langkah yang terakhir adalah instalasi file 3.exe.
Jadi ini dijalankan secara berurutan. Nanti setelah terinstall, aplikasinya itu akan tampil seperti di layar. Silahkan diklik pilihan tersebut. Nanti pertama kali wajib pajak akan diminta untuk memilih database yang akan digunakan. Pastikan untuk memilih file database dengan nama db1771_2010. Setelah memilih file database, lalu untuk selanjutnya, apabila akan menggunakan aplikasi ISPT tahunan PPh Badan ini, maka setiap saat kita akan masuk, kita akan diarahkan untuk melakukan login. Login ini adalah memasukkan username dan password. Username adalah administrator dan password adalah 123. Ini adalah defaultnya. Maka selanjutnya akan diminta untuk mengisi NPWP. NPWP di sini adalah NPWP perusahaan, dan pengisian NPWP ini hanya akan terjadi satu kali saat menggunakan aplikasi ini untuk pertama kali. Pastikan mengisi NPWP dengan NPWP yang valid tanpa ada kesalahan digit, karena apabila terjadi pengisian yang keliru di dalam NPWP, maka tidak akan bisa berlanjut. Selanjutnya setelah mengisi NPWP, akan diminta untuk mengisi profil. Profil ini juga hanya akan diminta untuk mengisi pertama kali saja. Untuk nama, itu diisi dengan nama perusahaan, kemudian alamat wajib pajak itu adalah alamat perusahaan, kemudian kelurahan, kecamatan, dan kota, serta kode pos. Lalu di situ akan diminta untuk mengisi nomor telepon. Nomor telepon ini bisa menggunakan nomor handphone atau bisa menggunakan nomor PSTN. Pastikan diisi dengan nomor telepon yang valid. Selanjutnya negara domisili, silakan diisi Indonesia. Kemudian merek usaha itu adalah diisi dengan merek dagang atau nama toko dari si perusahaan apabila ada. Untuk merek usaha ini bisa dikosongkan. Lalu nama KPP di situ akan terisi secara otomatis sesuai dengan NPWP yang diisikan. Tetapi KPP ini juga sebetulnya bisa diedit atau diubah, karena bisa saja wajib pajak sudah pernah pindah dari KPP terdaftar sebelumnya ke KPP terdaftar yang baru. Lalu jenis usaha diisi dengan detail, dengan jelas. Jenis usahanya itu adalah apa? Misalnya perdagangan eceran komputer misalnya di dalam contoh ini, atau misalnya perdagangan besar, atau misalnya industri dan lain sebagainya, dan sebutkan komoditinya apa. Lalu yang selanjutnya adalah KLU atau klasifikasi lapangan usaha. Apabila sudah lupa dengan klasifikasi lapangan usahanya apa, maka ini harus menanyakannya ke KPP terdaftar. Lalu jenis WP silakan diisi aja dengan non-BUT. Kemudian tahun buku itu adalah tahun buku kita akan melaporkan SPT tahunan yang tahun berapa. Di dalam contoh ini adalah Januari 2019, tapi karena kita akan membuat SPT tahunan tahun 2020, maka tahun buku bisa diisi dengan Januari 2020 sampai dengan Desember 2020. Lalu selanjutnya jenis laporan keuangan adalah diisi dengan atau dipilih jenis laporan keuangan yang sesuai dengan perusahaan. Apabila perusahaan dagang, maka silakan klik perusahaan dagang, atau misalnya perusahaan industri manufaktur, silakan klik perusahaan industri manufaktur. Tetapi apabila ragu-ragu dengan jenis laporan keuangannya apa, maka bisa memilih dengan jenis laporan keuangan non-kualifikasi. Profil ini terdiri dari 2 halaman. Seperti bisa terlihat di atas, itu ada halaman 1 dan halaman 2. Maka setelah selesai mengisi halaman 1, silakan klik halaman 2. Dan di halaman 2 itu akan diminta untuk mengisi nama pimpinan perusahaan dan nama pejabat penandatangan SPT. Di dalam contoh ini, misalnya nama pemimpin perusahaan dan nama pejabat penandatangan SPT-nya itu adalah orang yang sama. Dan ada pilihan isian NPWP di sana, maka NPWP yang ada di sini adalah NPWP pribadi dari penandatangan SPT. Selesai mengisi profil ini di 2 halaman, maka kita pilih simpan. Profil hanya diisi saat pertama kali menggunakan aplikasi atau saat ada perubahan data. Jadi profil ini akan bisa dibuka sewaktu-waktu lagi apabila ada perubahan, misalnya contohnya perubahan alamat atau perubahan nomor telepon, atau misalnya perubahan nama direktur, atau misalnya perubahan nama penandatangan SPT, atau saat akan merubah tahun pajak pelaporan. Selesai mengisi profil, kita akan siap menggunakan aplikasi ISPT tahunan PPh Badan. Seperti bisa dilihat ya, di bagian atas itu ada menu-menu, yaitu menu program, menu SPT PPh, menu SPT Tools, menu Utility, dan menu Help.
Menu Health bisa digunakan untuk mengetahui lebih jauh tentang aplikasi ISPT tahunan PPh Badan ini. Di menu program itu ada buat SPT baru dan buka SPT yang ada. Buat SPT baru adalah apabila kita belum membuat SPT sama sekali sebelumnya. Sementara buka SPT yang ada itu adalah untuk mengedit atau mengubah SPT yang pernah kita buat sebelumnya tetapi dalam posisi belum dilaporkan ke KPP. Di dalam contoh video ini, kita belum membuat SPT sama sekali, sehingga yang kita pilih adalah buat SPT baru. Setelah memilih membuat SPT baru, selanjutnya akan diminta untuk mengisi tahun pajak SPT yang akan dilaporkan. Di dalam contoh ini adalah tahun pajak 2019, tetapi kita akan membuat SPT tahun 2020. Oleh karena itu, pilihlah tahun pajaknya adalah tahun pajak 2020. Selanjutnya akan muncul notifikasi kita sedang membuka SPT tahun berapa. Maka segala isian yang akan kita lakukan adalah mengisi tahun pajak sebagaimana yang ada di dalam notifikasi. Selanjutnya, untuk mengisi SPT, kita masuk ke menu SPT PPh. Dan kita akan mengisinya secara kronologis dari yang atas terlebih dahulu. Yang pertama adalah lampiran khusus. Lampiran khusus ini sifatnya insidentil. Artinya, apabila ada transaksi yang ada kaitannya dengan lampiran khusus, maka lampiran khusus ini wajib dibuat. Tetapi, bila tidak ada transaksi yang berkaitan dengan lampiran khusus, maka lampiran khusus ini tidak perlu dibuat. Yang biasanya ada itu adalah daftar penyusutan dan amortisasi fiskal apabila di dalam neraca ada aktiva tetap. Selanjutnya, kita akan masuk ke lampiran. Di dalam lampiran itu ada lampiran 1 sampai dengan 6. Lampiran ini sifatnya adalah wajib. Artinya ada transaksi atau tidak ada transaksi yang berkaitan dengan isian lampiran ini, tapi lampiran ini wajib ada atau wajib kita buat. Pertama, kita akan mengisi secara urut dari mulai lampiran 1 terlebih dahulu. Lampiran 1 adalah penghitungan penghasilan neto fiskal. Lampiran 1 pada prinsipnya adalah memindahkan laporan laba rugi ke dalam SPT. Lampiran 1 terdiri dari 3 halaman. Di dalam laba rugi terdapat elemen seperti peredaran usaha atau omset, kemudian harga pokok penjualan atau harga pokok produksi, kemudian ada lagi adalah biaya. Tidak tertutup kemungkinan bahwa wajib pajak juga memiliki usaha di luar usaha utamanya. Itulah yang disebut dengan penghasilan dari luar usaha, dan penghasilan dari luar usaha utamanya ini juga bisa saja memiliki biaya dari luar usaha. Di dalam contoh ini, kita asumsikan bahwa tidak ada penghasilan dari luar usaha dan tidak ada biaya dari luar usaha. Yang perlu dilakukan di lampiran 1 halaman 1 ini adalah silahkan pindahkan peredaran usaha atau omset ke angka 1 huruf A dan kemudian pindahkan harga pokok ke angka 1 huruf B dan pindahkan biaya-biaya ke angka 1 huruf T. Selebihnya aplikasi akan menghitungkan secara otomatis. Selanjutnya, setelah mengisi peredaran usaha, harga pokok dan biaya, kita masuk ke angka 4. Angka 4 ini adalah penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang tidak termasuk objek pajak. Karena yang dibicarakan di sini adalah wajib pajak UMKM sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, maka seluruh peredaran usaha atau seluruh omsetnya itu adalah dikenakan PPh final. Maka atas penghasilan tersebut kita akan koreksi. Koreksi di sini adalah maksudnya agar di akhir tahun pajak tidak ada lagi penghasilan yang masih terkena pajak. Karena bagi wajib pajak PP 23 tahun 2018 yang menjalankan kewajiban PPh final, maka seluruh penghasilannya itu sudah langsung selesai di tiap bulan dengan cara membayar 0,5% dari omset sebulan. Maka kita koreksi dengan cara kita memasukkan angka peredaran usaha yang sudah kita masukkan di angka 1 huruf A, kita masukkan kembali di angka 4. Setelah selesai mengisi angka 4, kita bergerak ke lampiran 1 halaman 2. Di lampiran 1 halaman 2, yang perlu dilakukan adalah kita menginput harga pokok dan biaya di angka 5 huruf L. Karena penghasilannya itu dikenai PPh final, maka untuk harga pokok dan biaya yang bersifat mengurangi itu juga harus kita koreksi. Cara mengoreksinya adalah kita memasukkan total seluruh harga pokok dan biaya di angka 5 huruf L. Maka di lampiran 1 halaman 3, angka 8, penghasilan neto fiskalnya
akan menjadi 0. Kalau di sini belum 0, berarti ada kekeliruan dalam pengisian atau memang ada situasi atau keadaan yang memang mengharuskan seperti itu. Tetapi secara umum, apabila wajib pajak itu adalah wajib pajak PP 23 tahun 2018, maka di lampiran 1, halaman 3, angka 8, angka yang akan ada di sana adalah 0. Setelah selesai mengisi lampiran 1, pilih simpan. Selanjutnya, kita bergerak ke lampiran 2. Lampiran 2 adalah perincian harga pokok penjualan, biaya usaha lain, dan biaya dari luar usaha. Lampiran 2 pada intinya adalah memindahkan laporan laba rugi khusus elemen harga pokok, elemen biaya, dan elemen biaya dari luar usaha ke dalam SPT. Seperti bisa dilihat, di lampiran 2 ini, biaya-biaya dan harga pokok ini dirinci atau di breakdown sesuai dengan nama-namanya. Di kolom paling kiri itu adalah jenis biaya. Kemudian di kolom sebelahnya adalah kita memasukkan biaya yang bersumber dari harga pokok. Dan kemudian di kolom keempat kita memasukkan biaya yang bersumber dari biaya usaha lain. Dan di kolom 5 kita memasukkan biaya yang bersumber dari biaya luar usaha. Silakan masukkan biaya-biaya di dalam laba rugi dan harga pokok di dalam laba rugi ke dalam lampiran 2 ini sesuai dengan kolom yang sesuai. Bila itu adalah biaya gaji, masukkan ke dalam biaya gaji, dan seterusnya. Tentunya ini juga perlu dipilah mana komponen biaya yang bersumber dari harga pokok dan mana komponen biaya yang bersumber dari biaya usaha lain. Setelah memasukkan ini semua, maka aplikasi akan menghitungkan secara otomatis. Seperti bisa dilihat, total seluruh harga pokok dan biaya adalah sebesar 2 miliar. Sebagaimana bisa kita lihat di lampiran 1 tadi. Setelah selesai mengisi lampiran 2, pilih simpan. Selanjutnya, kita masuk ke lampiran 3. Lampiran 3 ini adalah kredit pajak dalam negeri. Lampiran 3 ini pada umumnya bagi wajib pajak PP 23 tahun 2018 adalah kosong. Karena dengan asumsi bahwa wajib pajak sudah memiliki surat keterangan. Surat keterangan ini membuat wajib pajak tidak lagi dipotong PPh pasal 23 atau dipungut PPh pasal 22 oleh pemberi penghasilan atau pemilik proyek, sehingga idealnya lampiran 3 ini adalah kosong. Dalam contoh ini kita posisikan sebagai posisi yang ideal, yaitu tidak ada lagi bukti potong PPh pasal 23 ataupun bukti pungut PPh pasal 22 yang telah dipotong atau dipungut dari wajib pajak. Tetapi lampiran 3 ini walaupun tidak ada isinya, tapi tetap dibuka untuk kemudian ditutup kembali. Setelah mengisi lampiran 3, kita mengisi ke lampiran 4. Lampiran 4 adalah penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang tidak termasuk objek pajak. Lampiran 4 ini tentunya pasti harus ada isinya bila wajib pajak memiliki peredaran usaha. Karena seluruh peredaran usaha, seperti yang sudah dibahas sebelumnya, saat membahas lampiran 1, adalah seluruhnya dikenai PPh final, yaitu PPh 0,5% dari omset sebulan selama setahun. Untuk mengisinya, kita klik jenis penghasilan lain yang terdapat di angka 14. Setelah diklik, akan tampil tampilan seperti ini. Di sini semuanya masih kosong, silahkan pilih tambah. Dan setelah memilih tambah, akan diminta untuk mengisi jenis penghasilannya apa. Maka jenis penghasilannya kita isi dengan peredaran bruto tertentu PP 23/2018, dan kemudian dasar pengenaan pajak adalah nilai seluruh omset atau seluruh peredaran usaha selama setahun. Bisa diperhatikan bahwa angka dasar pengenaan pajak ini adalah sama dengan apa yang sudah kita input sebelumnya di lampiran 1, yaitu total seluruh omset atau seluruh peredaran usaha atau total seluruh peredaran bruto. Kemudian tarif kita isi dengan 0,5. Dan selanjutnya PPh terutang itu akan terisi secara otomatis. Ini yang perlu diperhatikan adalah nilai PPh terutang yang ada di sini tentunya sudah dalam keadaan disetor ke kas negara. Hanya saja tentu penyetorannya adalah terjadi selama 1 tahun. Dalam arti kata, maka seluruh PPh terutang ini mungkin sudah dibayar di bulan Januari, di bulan Februari, di bulan Maret, dan seterusnya, hingga jumlah total PPh yang sudah disetorkan ke kas negaranya berjumlah sebesar Rp11.250.000.
seperti di dalam contoh. Setelah selesai mengisi, maka kita pilih simpan. Setelah kita pilih simpan, maka tampilan di lampiran 4 halaman 1 ini akan nampak seperti di layar. Jumlah PPH final yang terutangnya itu akan muncul di bagian kanan bawah. Selanjutnya, setelah mengisi lampiran 4, kita akan mengisi lampiran 5. Lampiran 5 adalah daftar pemegang saham atau pemilik modal dan jumlah dividen yang dibagikan, serta susunan pengurus dan komisaris. Di dalam lampiran 5 itu terdiri dari 2 bagian, yaitu bagian A di bagian atas adalah daftar pemegang saham atau pemilik modal, dan bagian B itu adalah daftar susunan pengurus dan komisaris. Kita isi satu persatu. Terlebih dahulu, kita isi bagian A dulu dengan cara kita klik tombol baru. Di sini akan tampil layar seperti ini. Jumlah modal disetor penuh adalah jumlah modal keseluruhan yang disetorkan ke perusahaan. Kemudian NPWP pemegang saham diisi dengan NPWP pribadi dari pemegang saham. Nama pemegang saham diisi dengan nama lengkap dari penyetor modal. Dan alamat pemegang saham diisi dengan alamat lengkap yang valid dari si pemegang saham. Kemudian jumlah modal pemegang saham adalah jumlah modal yang disetorkan oleh orang tersebut. Di dalam contoh ini, penyetoran modal dilakukan oleh 2 orang, sehingga bisa diperhatikan bahwa jumlah modal disetor penuh di bagian atas itu adalah jumlah total keseluruhan modal yang disetor, sementara jumlah modal pemegang saham itu adalah jumlah yang disetorkan oleh orang yang pertama. Selanjutnya setelah selesai, kita pilih simpan. Setelah kita pilih simpan, selanjutnya kita pilih lagi tambah, karena kita akan memasukkan atau menginput nama penyetor modal kedua. Penyetor modal kedua silahkan diinput sama dengan cara yang telah dilakukan untuk penyetor modal pertama. Setelah selesai diisi semuanya, kita pilih simpan. Berikutnya kita akan masuk lagi ke halaman utama di lampiran 5. Dan kita sekarang akan mengisi bagian B atau bagian yang bawah. Pilih tambah untuk bagian B, dan kita akan masuk ke pengurus dan komisaris. Di sini, di dalam contoh, pengurus yang ada adalah hanya satu, yaitu direkturnya saja. Silakan diisikan NPWP untuk pribadi dari pengurus atau komisaris. Kemudian nama pengurus diisi dengan nama lengkap dari pengurus atau komisaris, dan alamat diisi dengan alamat lengkap dari pengurus atau komisaris. Jabatan itu bisa dipilih dari pilihan jabatan yang ada. Ada direktur utama, dan lain sebagainya. Silahkan bisa dipilih sesuai dengan jabatan yang sesuai. Apabila di dalam pilihan ternyata tidak ada nama jabatan sesuai yang diinginkan, maka untuk jabatan juga bisa diisi secara customize, atau kita memasukkan nama jabatan sesuai yang kita inginkan dengan cara memilih titik 3 yang ada di sebelah kanan. Setelah selesai mengisi, maka kemudian kita pilih simpan. Setelah selesai disimpan, maka lampiran 5 akan tampak seperti ini. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa NPWP yang diinput itu harus NPWP yang valid. Dan NPWP ini tidak bisa diisi dengan NPWP 0000000000, karena pengisian dengan cara seperti itu akan mengakibatkan SPT tahunan PPH Badan dianggap tidak lengkap atau tidak memenuhi persyaratan formal. Maka SPT akan dimintai kelengkapan. Apabila 30 hari setelah permintaan kelengkapan ternyata belum juga direspon, maka SPT tahunan PPH Badan dianggap tidak disampaikan. Oleh karena itu penting sekali untuk memasukkan NPWP yang valid dan tidak mengisi NPWP dengan isian NPWP 00. Setelah selesai mengisi lampiran 5, kita masuk ke lampiran berikutnya, yaitu lampiran 6. Lampiran 6 adalah daftar penyertaan modal pada perusahaan afiliasi dan pinjaman kepada pemegang saham atau perusahaan afiliasi. Di dalam contoh ini, tidak ada transaksi yang berkaitan dengan lampiran 6. Tetapi, walaupun tidak ada, maka lampiran ini tetap harus dibuka. Dan kemudian setelah dibuka,
silakan ditutup kembali. Selesai mengisi seluruh lampiran, kita bergeser kembali ke menu SPT PPH dan kemudian kita masuk ke SPT PPH Wajib Pajak Badan. Ini adalah untuk mengisi bagian induk. Yang telah terlebih dahulu kita isi sebelumnya adalah pengisian lampiran. Kita klik SPT PPH Wajib Pajak Badan tersebut, maka akan tampil tampilan untuk mengisi formulir induk SPT tahunan PPH Badan. Formulir induk ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu pembukuan, bagian A sampai C, bagian C sampai D, bagian E sampai G, dan bagian H. Silakan di sini di bagian pembukuan adalah untuk mengisi apabila pembukuan atau laporan keuangan wajib pajak itu diaudit atau tidak diaudit. Apabila diaudit, maka silahkan diisi sesuai dengan hasil audit. Dan diisi juga nama kantor akuntan publik atau nama kantor konsultan pajak yang telah mengaudit laporan keuangan tersebut. Di dalam contoh video ini, laporan keuangan adalah tidak diaudit, maka kita pilih pilihan tidak diaudit. Selesai mengisi bagian halaman pembukuan, kita masuk ke bagian A sampai C. Di bagian A sampai C, akibat pengisian yang sudah kita lakukan sebelumnya di lampiran 1, maka bagian A sampai C ini akan menjadi 000 seperti ini. Dan kemudian kita masuk ke bagian C sampai D. Di bagian C sampai D, tampilannya juga akan kosong seperti ini. Tentunya di bagian A sampai C dan bagian C sampai D ini karena terpengaruh oleh isian kita di lampiran-lampiran yang sudah kita lakukan sebelumnya. Lanjut, kita masuk ke bagian E sampai G. Di sana terlihat di huruf F, yaitu PPh final dan penghasilan yang bukan objek pajak, di angka 15, huruf A PPh final akan ada angkanya. Angka ini otomatis terisi. Ini adalah pengaruh dari isian yang telah kita lakukan di isian lampiran 4, yaitu PPh final. Ini akan secara otomatis ditarik dari lampiran 4 masuk ke dalam induk. Selanjutnya, setelah melihat bagian E sampai G, kita masuk ke bagian H. Di bagian H ini, kita akan mencentang atau memberikan check mark kepada lampiran-lampiran atas SPT tahunan PPh Badan. Yang minimal wajib ada sebagai lampiran adalah seperti yang bisa terlihat di layar, yaitu laporan keuangan, kemudian transkrip kutipan elemen-elemen dari laporan keuangan. Yang perlu diperhatikan lagi adalah transkrip kutipan elemen-elemen dari laporan keuangan sebagaimana disebutkan di dalam huruf C itu memang belum kita bahas sebelumnya, karena pengisian transkrip ini akan kita lakukan setelah kita selesai melakukan pengisian formulir induk ini. Dan kemudian di huruf L kita isi secara manual daftar rekapitulasi peredaran bruto sesuai dengan PP 23 tahun 2018. 3 lampiran ini merupakan lampiran minimal yang harus ada di dalam SPT tahunan PPh Badan. Apabila ada keadaan-keadaan atau kondisi-kondisi lain, maka tentunya lampiran ini akan bertambah jumlahnya. Setelah selesai mengisi atau mencentang lampiran-lampiran, maka selanjutnya kita akan mengisi tanggal lapor SPT. Silahkan isikan dengan tanggal lapor yang sesuai. Setelah selesai, kita pilih simpan untuk mengakhiri pengisian bagian induk SPT tahunan PPh Badan. Selain ada pilihan simpan, juga di sana bisa terlihat ada pilihan cetak. Pilihan cetak ini adalah apabila wajib pajak akan menyampaikan SPT tahunan melalui pos tercatat atau jasa kurir, atau akan melaporkan SPT tahunan langsung ke loket KPP. Tentunya yang perlu diperhatikan, untuk pelaporan SPT tahunan melalui jasa kurir atau pos tercatat ataupun pelaporan SPT tahunan langsung ke loket KPP adalah apabila wajib pajak belum diwajibkan untuk melakukan pelaporan melalui upload di DJP online atau melalui filing. Sehingga pilihan dari cetak ini silahkan dipilih apabila akan melaporkan ke loket KPP atau akan melaporkan melalui pos tercatat atau jasa kurir. Atau ini juga dapat dicetak apabila wajib pajak membutuhkan arsip dalam bentuk cetakan atau printout.
Apabila kita memilih tombol cetak, yang tampil adalah akan seperti ini. Apabila terus di-scroll ke bawah, ini nanti akan ada bagian untuk melakukan penandatanganan secara basah dan menstempel dengan stempel perusahaan. Setelah selesai mengisi lampiran induk, selanjutnya kita akan mengisi transkrip kutipan elemen laporan keuangan. Kita pilih, maka tampilannya akan ada seperti ini. Pada intinya, pengisian transkrip kutipan elemen dari laporan keuangan ini adalah kita memindahkan seluruh isi dari laporan keuangan, baik neraca maupun laba rugi ke dalam SPT. Hanya saja di sini kita diminta untuk memilah-milah elemen-elemen yang ada di dalam laporan keuangan itu disesuaikan dengan elemen-elemen yang ada di dalam transkrip. Ini tentunya mungkin butuh sedikit penyesuaian karena barangkali bahasa yang digunakan di dalam laporan keuangan komersial wajib pajak itu sedikit berbeda dengan bahasa yang digunakan di dalam transkrip. Tetapi ini bisa dipilih mana yang paling sesuai. Bisa dilihat di situ adalah neraca ya untuk memindahkan aktiva, kemudian neraca untuk memindahkan kewajiban atau pasifa, dan kemudian ada halaman untuk memindahkan laba rugi. Silahkan pindahkan bagian neraca untuk aktiva itu ke halaman yang pertama. Selanjutnya, masukkan seluruh bagian neraca kolom pasifa ke dalam transkrip halaman kedua, yaitu neraca atau kewajiban. Dan selanjutnya, pindahkan seluruh laba rugi ke dalam transkrip halaman 3, yaitu kolom laba rugi. Setelah selesai mengisi, kita bisa memilih simpan, atau kita juga bisa memilih cetak untuk menjadi arsip. Setelah selesai mengisi transkrip, berarti selesai pula lah pengisian dari SPT tahunan. Pertama kita mengisi lampiran, kemudian mengisi induk, dan terakhir mengisi transkrip. Seperti yang bisa diperhatikan bahwa kita tidak melakukan pengisian untuk SSP. Padahal di dalam menu SPT PPH bagian bawah itu terdapat menu daftar SSP. Itu adalah karena SSP yang ada adalah SSP PPH final sebesar 0,5% dari omset sebulan yang tidak perlu diinput lagi di dalam aplikasi ISPT tahunan PPH Badan ini. Selanjutnya, setelah mengisi seluruh lampiran, setelah mengisi induk, dan setelah mengisi transkrip, maka selesai pula lah pengisian SPT tahunan PPH Badan. Selanjutnya yang perlu dilakukan adalah kita akan melaporkan SPT tersebut ke KPP. Kita dapat masuk ke menu SPT Tools dan kemudian memilih lapor data SPT ke KPP. Sebetulnya, apabila kita memilih menu ini, kita bukan otomatis melaporkan SPT ini ke KPP. Tetapi dengan memilih menu ini, kita akan mengenerate atau membuat file atau soft copy dari SPT yang berbentuk file CSV. Jadi sekali lagi, bukan lantas kalau kita memilih lapor data SPT ke KPP ini, otomatis SPT kita terlapor ke KPP. Tetapi menu ini digunakan untuk membuat atau mengenerate file SPT yang berbentuk elektronik, yaitu sebuah file dengan extension CSV atau separated value. Nanti file elektronik ini atau file CSV inilah yang kemudian bisa dilaporkan ke KPP melalui 3 cara. Cara pertama adalah langsung dilaporkan ke loket KPP. Cara kedua adalah dikirimkan melalui pos tercatat atau jasa kurir. Dan yang cara ketiga adalah melaporkannya dengan menguploadnya di DJP online atau menggunakan e-filing. Tentunya perlu diperhatikan bahwa ada wajib pajak yang memang sudah harus atau sudah wajib melaporkan SPT-nya itu melalui e-filing. Setelah kita klik lapor data SPT ke KPP, akan muncul tampilan layar seperti ini. Langkah pertama adalah kita pilih tahun pajak SPT yang akan dibuat CSV-nya. Kita pilih, di dalam contoh ini adalah 2019, tapi karena akan yang dibuat adalah tahun 2020, silahkan pilih tahun pajaknya 2020. Setelah memilih tahun, klik tampilkan data, maka di sebelah kiri nanti akan muncul SPT yang sudah kita selesai isi. Setelah tampil, kita pilih centang atau kita berikan tanda centang di sebelah kiri. Selesai itu, kita masuk ke lokasi file. Lokasi file ini adalah
kita memilih file SPT-nya atau file CSV-nya nanti itu akan disimpan di drive mana dan di folder mana. Ini tentunya bebas, tergantung wajib pajak akan menyimpannya di folder mana. Setelah memilih lokasi file, selanjutnya kita pilih create file. Apabila create file telah diklik, maka file CSV pun atau file elektronik SPT berbentuk CSV akan terbentuk dan akan ada notifikasi bahwa data telah disimpan dalam bentuk CSV format. Sampai di sini, maka pembuatan file SPT tahunan PPh Badan dari awal sampai akhir telah selesai. Tinggal sekarang wajib pajak melaporkannya ke KPP dengan beberapa cara. Di sini bisa dilihat bahwa penyampaian itu bisa secara langsung, datang langsung ke loket KPP, atau bisa melalui pos tercatat atau ekspedisi atau jasa kurir. Bisa dilihat di dalam layar, itu adalah untuk kelengkapan-kelengkapannya harus diperhatikan karena nanti akan berakibat SPT dianggap tidak lengkap apabila kelengkapan-kelengkapan yang ada di sini tidak ikut dilampirkan. Demikian video langkah-langkah pembuatan SPT tahunan PPh Badan menggunakan aplikasi iSPT tahunan PPh Badan ini sudah selesai. Dan perlu diingat adalah bahwa kewajiban menyampaikan SPT tahunan ini juga ada ancaman sanksi administrasinya. Tentunya ini adalah untuk memastikan bahwa wajib pajak melaporkan SPT-nya. Silahkan laporkan SPT ini sebelum batas waktu agar kita dapat terhindar dari sanksi administrasi denda pasal 7 Undang-Undang KUP sebesar Rp1 juta. Apabila ada pertanyaan ataupun komentar, silahkan ditanyakan melalui kolom komentar. Demikian, semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.